Sahabat-sahabat, buat kita semua, selamat bertemu kembali di acara PGSSI. Kita akan membahas sebuah pelajaran yang bagus ya, judulnya Hati-hati dengan Ketamakan. Dengan narasumber Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf, dan saya Peggy Iskandar Wawan yang akan memandu acara ini, kemudian Sis Irma yang akan membacakan ayat, dan juga sebelum memulai, mari kita sama-sama satukan hati, kita akan berdoa. Mohon kesediaan Bapak Bernard segala untuk doa buka. Baik, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, pada sore hari menjelang Sabat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur di hadapan Tuhan oleh karena berkat Tuhan menyertai kami dari segala kegiatan pekerjaan berusaha kami. Kau berkati dan Kau telah tibakan kami pada hari Sabat ini. Dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan pada saat ini melalui diskusi pelajaran sekolah Sabat yang akan dipandu oleh hamba Tuhan Pendeta Kuntaraf. Biarlah kiranya Bapa Engkau memberkati kami semua dengan hikmat kebiasaan dari sorga, secara khusus hamba Tuhan Pendeta Kuntaraf, sehingga kami dapat diberikan arahan yang baik untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini yang menjadi modal kami untuk besok membawakan dalam diskusi sekolah Sabat di UKSS kami masing-masing. Biarlah hanya melalui berkat Tuhan, sehingga demikian kami dapat memahami, kami dapat dikuatkan, dan kami dapat mempersiapkan kami untuk mengasihi Tuhan lebih baik dengan menghilangkan semua rasa ketamakan dalam diri kami. Memberkati juga Ibu Peggy yang akan memimpin kami di dalam diskusi, mengarahkan kami dalam segala tanya jawab yang akan diberikan. Biarlah kiranya dengan hikmat kebiasaan di surga, Engkau berkati hamba Tuhan ini dalam segala pelayanannya. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Bernard Sagala sudah memulai acara ini dengan berdoa. Dan sekarang waktunya kita supaya tidak berlama-lama lagi, kami akan panggilkan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf dengan pembahasan hati-hati dengan ketamakan. Dan kepada seluruh partisipan yang hadir, mohon agar mikrofonnya dalam posisi di mute. Tolong di mute karena supaya nanti rekamannya bagus ya, tidak ada suara-suara berisik. Oke. Ya, terima kasih semua yang sudah mute. Dan saatnya Pendeta Kuntaraf, silakan. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian di Indonesia. Selamat siang untuk mereka yang di Eropa. Saya lihat Cory Sanger dari Belanda, ya. Kemudian selamat pagi untuk mereka yang dari Amerika, ya. Baik, kita akan coba share screen, ya. Jadi hati-hati dengan ketamakan. Oke. Nah, untuk pendahuluan Anda membahas apakah arti ketamakan, ya, mengapa pelajaran ini penting. Baik, arti ketamakan, ya, ketamakan didefinisikan sebagai satu keinginan luar biasa pada kekayaan atau kepemilikan yang sesungguhnya bukan milik Anda, ya. Ketamakan adalah masalah besar, cukup besar untuk berada di sana tanpa berdusta, ya. Judi atau membunuh itu sangat merusak sehingga Allah memilih untuk memperingatkan dalam hukum moralnya yang agung. Jangan mengingini, ya. Ketamakan sering didaftarkan dengan dosa yang keji yang akan membuat seorang keluar dari kerajaan Allah. Ketamakan berada bersama dengan pemerasan, penyembahan berhala, dan perzinahan, dan sebagainya. Ya. Baik. Mengapa pelajaran ini penting? Kita belajar arti ketamakan, kita belajar bahayanya ketamakan, kita belajar berbagai contoh Alkitab dari ketamakan, kita belajar bagaimana menghindarkan ketamakan, kita belajar bagaimana mengaplikasikan pelajaran ini dalam hidup kita sekarang ini. Ya. Jadi penting. Kemudian silakan Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Oke. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini bisa ditanyakan kepada anggota kelas, kemudian beberapa poin yang bisa ditambahkan.
ya. Kita belajar agar waspada ketamakan. Hidup kita tidak tergantung kepada kelimpahan harta. Jadi artinya bukan berarti kalau banyak uang itu kita berbahagia, ya. Tetapi begitu banyak orang yang melimpah, ya, kekayaannya, ya. Tetapi apa? Ya, percuma. Salah satu masalah saya sebutkan tempo hari, ada orang yang punya 33 apartemen di Turki, ya, hilang dalam waktu hanya beberapa detik. Kemudian ada seluruh keluarga meninggal, yang selamat adalah emasnya yang 2 ton katanya. Ya, luar biasa, ya. Jadi harta tidak memberikan atau jaminan kepada kebahagiaan. Ada hal yang lebih penting daripada harta, ya. Kelimpahan harta tidak menjamin kebahagiaan. Baik, kalau kita coba bahas garis besar pelajaran, kita bisa bagi hanya di dalam 3 bagian. Dosa ketamakan, contoh ketamakan dalam Alkitab, kemudian mengalahkan ketamakan. Baik, apakah definisi ketamakan menurut Anda? Nah, ini beberapa poin yang disebutkan. Anda bisa pelajari dalam pelajaran guru-guru, ya. Sebuah kata yang digunakan dalam Perjanjian Baru untuk keinginan adalah epithemia, ya, yang dapat memiliki arti nafsu, keinginan atau keinginan daging. Dan sebelum bertobat, pada umumnya manusia berjalan dalam nafsu atau epithemia itu, nafsu daging. Dan karena tidak mengenal Allah, manusia mengikuti hawa nafsu, ya, epithemia, dan hati nurani mereka sendiri. Ya. Di sini, ya, Paulus ingin melihat saudara-saudaranya, ya, sesuai dengan Roma 15 ayat 23, dan ingin, ya, epithemia untuk bersama Kristus. Menurut pengertian di atas, keinginan itu bisa baik atau buruk, ya. Karena itu Paulus menasihati kita untuk mematikan keinginan berbuat dosa, diantaranya keinginan jahat, ya, kakos, epithemia, ya, yang berbahaya dan tidak sehat. Ketamakan, ya, pleonexia, yang merupakan penyembahan berhala, ya. Kemudian ada beberapa tanda ketamakan. Tanda ketamakan secara khusus ditandai dengan suatu keinginan yang berlebihan untuk kekayaan atau harta kepunyaan atau harta kepunyaan orang lain. Paulus menggunakan kata tamak, ya, juga pleonexia dalam pengertian keinginan untuk memperoleh keuntungan, ya. Yesus juga menghubungkan ketamakan dengan kelimpahan harta kekayaan. Ketamakan juga dapat diterapkan pada keinginan yang berlebihan atau melanggar hukum untuk suatu perkara. Nafsu atau pleonexia atau keinginan jahat, kakos epithemia, memutarbalikan persepsi orang berdosa karena itu adalah keinginan tanpa pengendalian diri, ya, menggiring kepada penyembahan berhala melalui pemuliaan hal-hal materi, harta kepunyaan di tempat Sang Pencipta. Jadi itu adalah hal yang penting untuk mengerti akan definisi ketamakan. Oke. Nah, tetap dalam dosa ketamakan, apakah amaran yang terlebih dalam Alkitab agar kita jangan melakukan ketamakan? Silahkan, siapa? Irma atau siapa yang sudah? Ya, Irma. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembahan berhala, yang dapat bagian di dalam kerajaan Allah dan di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita lihat ketamakan jangan mengingini. Kenapa? Itu adalah ketamakan. Kemudian dikatakan yang tidak akan masuk surga termasuk orang serakah. Ya, serakah artinya menyembah berhala, dan maksudnya berhala itu bisa termasuk kepada keinginan-keinginan daging kita atau termasuk masalah materialisme dan sebagainya yang kita tahu, ya, itu tidak menjamin kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya kita diajak untuk menyimpan harta kita di surga, yaitu menggunakan kita punya uang justru untuk membawa lebih banyak orang masuk ke surga. Ya.
Itu satu hal yang sangat penting. Baik, dari mana asal usul dari ketamakan? Ya, kita coba lihat. Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi kalau dari sini kita sudah lihat jelas ya dari mana asal usul ketamakan, yaitu dari Lucifer atau setan ya, dari kejahatan atau timbul kejahatan. Jadi itu adalah hal yang sangat penting. Oke, kita ketahui. Kemudian sekarang kita masuk kepada contoh ketamakan dalam Alkitab. Kita dapatkan satu contoh dalam Perjanjian Lama, kemudian 2 contoh dalam Perjanjian Baru ya. Tetapi kita buat dalam judul contoh ketamakan dalam Alkitab. Nah, instruksi apakah yang diberikan oleh Yosua kepada umat Israel saat mereka akan mengalahkan Yerikho? Ya, silakan. Yosua 6 ayat 17 sampai 19. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak, segala barang-barang tembaga atau besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Oke, jadi jelas perintah itu ya. Yaitu ini semua jangan ada orang yang coba mengambil. Tetapi apa yang telah terjadi ya kita lihat dalam Yosua 7 ayat 1, siapa yang melanggar instruksi Yosua? Silakan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ya, dan kita mengetahui bahwa sebetulnya itu Yeriko itu adalah merupakan satu kota yang sangat kokoh tetapi bisa dijatuhkan, diruntuhkan ya hanya dengan iman ya, sebab mereka kan hanya berkeliling saja. Tetapi pada saat mereka menghadapi Ai, apa yang terjadi? Mereka kalah. Kenapa? Oleh sebab ada satu dosa yang telah terjadi, yaitu oleh sebab Akan telah mengambil itu ya. Jadi apakah yang sesudah ketahuan bahwa Akan yang mengambil itu barang-barang atau yang menunjukkan ketidaksetiaan, apa yang dia punya jawab? Ya, Yosua 7 ayat 21. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa dia mengakui, tetapi mengakui sesudah kedapatan. Ya. Banyak orang yang mengakui sesudah kedapatan, tetapi banyak juga yang sudah kedapatan tetap menyangkal. Ya. Tetapi dia mengakui sudah kedapatan, tetapi pengakuan yang terlambat, dan apa akibatnya? Dan kita tahu, ya, bahwa akhirnya dia dilempari dengan batu. Nah sekarang, masalah akan mengakui bahwa dia menginginkan, ya dalam bahasa Ibrani, hamad, benar-benar suci dari harta Tuhan. Hamad berarti keinginan dan juga tamak, nafsu, indah, hal yang lezat, kesenangan, menyenangkan, dan hal yang berharga. Kata ini digunakan dalam perintah ke-10 untuk melarang ketamakan. Dengan demikian, dosa juga boleh berawal dari keinginan untuk hal-hal yang baik, tetapi terlarang. Itulah sebabnya janganlah kamu mengingini. Okay.
baik versi Yunani dari Perjanjian Lama yang diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi dalam Septuagint, ya, serta tulisan-tulisan Raja Paulus menerjemahkan hamat berarti dalam perintah ke-10 sebagai epitimia, ya, yang juga keinginan, kita sudah sebut tadi. Oke. Nah, sekarang apa resikonya, ya? Dan kita lihat bagian bawah di sini, seluruh Israel melempari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Ya, jadi ini akibat daripada pelanggaran yang telah dibuat. Nah sekarang, ya, apakah yang Anda dapat pelajari dari keluarga Akan? Anda bisa lemparkan kepada anggota kelas, ya apa yang dapat dipelajari? Sehingga kita hindarkan mulai mengingini, sebab kalau sudah mulai mengingini, ya kemudian akhirnya mengambil, ya, dan resikonya bukan hanya dia yang harus jadi korban, tetapi anggota keluarga juga, ya. Jadi kita mempunyai pengaruh, ya, ketamakan itu mempengaruhi juga kan anggota keluarga yang lain, ya, dan menderita, orang lain menderita oleh sebab kita punya kelemahan, kasihan sekali. Oke, dan mungkin hal yang lain Anda bisa sebutkan, tetapi jelas adalah mulai dengan keinginan. Ya. Baik, sekarang kita masuk kepada contoh dalam Perjanjian Baru. Oke, Perjanjian Baru tentang Yudas. Ya, maka apa yang dikatakan di dalam Yohanes 12:3-6? Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Oke, rupanya ini Yudas itu adalah bendahara. Dia pemegang keuangan daripada rombongan yang 12 orang dan sering ya ambil dari kas itu untuk kepentingan diri sendiri. Oke. Nah, dia lihat kenapa tidak dijual 300 dinar. Itu menunjukkan bahwa pengorbanan yang diberikan oleh Maria itu luar biasa. 1 dinar adalah gaji 1 hari, ya. Jadi 300 dinar itu adalah gaji lebih kurang untuk 10 bulan. Oke, luar biasa sekali. Dia korbankan untuk Tuhan oleh sebab dia merasakan karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Ya. Baik, itu adalah khotbah tersendiri. Tetapi kita lihat bahwa Yudas adalah seorang yang tamak. Oke. Apakah yang memotivasi Yudas untuk mengkhianati Yesus untuk keuangan pribadi? Kita lihat dari Matius 26 ayat 14-16. Kemudian pergilah dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Oke, jadi kembali motivasi daripada Yudas sampai mengkhianati akan Yesus yang mengasihi dia, ya, adalah oleh sebab uang. Ya, kasihan sekali, ya. Dan apa akibat daripada ketamakan Yudas? Ya, kita coba lihat Matius 27 ayat 3-5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam dan imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Oke, terima kasih. Nah, satu khotbah khusus kita mengetahui bahwa semua ini sudah diramalkan, ya. Buku Zakaria juga menyebutkan mengenai masalah ini, dan kita bisa lihat bahwa
disebutkan nilai daripada seorang budak itu 30 keping perak ya. Itu sudah diramalkan lebih dahulu sebelumnya. Hal yang sangat luar biasa pokoknya hal ini. Tetapi poinnya ialah ya Yudas yang tamak, apa yang terjadi dengan dia? Akhirnya dia tidak dapat apa-apa dan dia membunuh diri sebab ternyata ketamakan tidak memberikan kebahagiaan untuk dia. Uang yang banyak itu tidak memberikan kebahagiaan untuk dia. Kita coba lihat pengalaman daripada misalnya perjanjian lama yang lain seperti Lot, ia pergi ke Sodom. Oke. Akhirnya ditinggalkan Sodom pun tidak bawa apa-apa. Jadi ini satu peringatan yang sangat penting kepada kita masing-masing. Ya, kita harus gunakan waktu sebaiknya, jangan hanya untuk uang-uang saja dan menghilangkan waktu kebahagiaan. Ya, kebahagiaan yang sebetulnya kita harus berikan kepada keluarga, ya, kebahagiaan yang kita bisa gunakan dalam persekutuan dengan Tuhan, ya, justru kita hilangkan atau kita kehilangan itu. Kenapa? Oleh sebab masalah ketamakan. Baik, pelajaran daripada Yudas. Bahwa pengalaman Yudas, ya, adalah suatu peringatan bahwa posisi kepemimpinan dan peristiwa-peristiwa ajaib dalam dan dari diri mereka sendiri tidak sanggup menahan ketamakan dari hati manusia. Jadi orang punya posisi ini kan kedudukan dia bendahara. Ya. Yudas adalah satu dari 12 murid. Telah mendengar guru mereka selalu langsung berpartisipasi dalam mujizat yang menakjubkan dan melayani sebagai bendahara Tuhan. Namun Yudas mencuri dari persembahan yang diberikan untuk pekerjaan Kristus dan menyesal pemberian mahal yang diberikan kepadanya dengan hati yang bersyukur dan bertobatan. Ya. Kemudian jadi maksudnya adalah pengalaman daripada Maryam Magdalena itu, ya, dia sesalkan padahal dia adalah orang yang bersyukur dan bertobat kan. Maria Magdalena, tetapi dia sesalkan itu. Ya. Yudas dan beberapa orang lainnya tidak menyetujui penghormatan Maria Magdalena kepada Juru Selamat karena mereka merasa penghormatan Yesus adalah pemborosan uang persembahan. Mereka merasa bahwa uang ini dapat digunakan untuk lebih baik jika diberikan kepada orang miskin. Atau mungkin saja Yudas menginginkan untuk dirinya sendiri, bukan? Ya, dan itu dikatakan oleh Alkitab sendiri. Baik, jadi kembali ini adalah satu hal yang merupakan satu pelajaran penting tentang Yudas. Bisa saja dia sangat munafik. Munafik ya. Oh, ini bisa diberikan untuk orang miskin, padahal untuk diri sendiri. Nah, sekarang kita akan coba lihat daripada Ananias dan Safira. Kadang-kadang kita merasa, wah, apa salahnya dengan Ananias dan Safira ya? Kita coba lihat, apakah yang memotivasi Ananias dan Safira untuk menjual tanah dan menyumbangnya untuk orang Kristen ya? Berdasarkan ayat ini adalah oleh sebab mereka mulai mempunyai satu kasih sayang satu sama lain dan banyak orang miskin dan mereka mulai menolong satu sama lain. Jadi orang-orang jual akan mereka punya tanah kemudian membawa uangnya dan meletakkannya di kaki para rasul-rasul. Ya. Nah, kemudian apakah masalah di sini? Bukankah dapat diterima kalau seorang jual tanah dan membuat persembahan kepada gereja? Ya. Ya. Jadi itu tidak salah bukan? Ya, kita coba lihat Kisah 5 ayat 1-2. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Oke, kalau memberikan sebagian atau menahan sebagian, apa itu salah? Nggak salah kan? Jadi kita jual misalnya satu tanah ya 100 juta, kemudian 50 juta untuk kita dan 50 juta untuk Tuhan, ya. Itu tidak salah. Tetapi apa masalahnya dengan Ananias? Masalahnya Ananias dan Safira adalah membohong. Oke. Bagaimana ketamakan ini jadi terbuka kepada orang lain? Silakan. Kisah 5 ayat 3 dan 4, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus
dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Oke, jadi masalahnya adalah ya mendustai, jadi berbohong ya dan bilang itu adalah seluruhnya dan akibatnya silakan. Kisah 5 ayat 5 dan 10. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu rebahlah perempuan itu seketika juga, di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Oke, jadi itulah yang telah terjadi oleh sebab mereka membohongi ya kepada Roh Kudus. Baik, jadi apakah ini masalah daripada Ananias dan Safira? Apakah itu adalah soal yang kecil ya? Berikan sebahagian, artinya tidak seluruhnya ya. Kitab Imamat menetapkan bahwa uang dari penjualan properti harus diberikan sebagai persembahan ke rumah perbendaharaan di Bait Suci. Ya. Kemudian persepuluhan termasuk dalam daftar hal-hal yang kudus. Namun Imamat 27 menunjukkan bahwa semua yang harus dikuduskan kepada Tuhan harus dinilai terlebih dahulu oleh imam sebelum dijual atau ditebus menurut hukum penebusan. Nah, penilaian oleh imam ini dapat menyarankan niat untuk mencegah timbulnya ketamakan karena rendahnya nilai barang yang diberikan atau yang akan ditebus. Nah, penilaian imam dapat saja yang telah dilembagakan untuk mencegah penyimpanan sebagian dari pendapatan. Karena para imam tidak lagi mengawasi perkiraan harga properti yang akan dijual atau pengeluaran setelah jumlah yang diberikan sebagai persembahan, penentuan harga aset yang dijual hanya mengandalkan hati nurani Ananias dan Safira. Tetapi Ananias dan Safira berbohong untuk menyimpan sebagian bagi diri mereka sendiri apa yang mereka janjikan. Oke. Nah, umumnya setiap kali ada reformasi rohani, kemurahan hati orang mesti dihidupkan kembali dalam segi tanda kebangkitan, sebagai tanda kebangkitan yang jelas. Oke. Tetapi Ananias dan Safira tidak cukup terkesan dengan kecurahan Roh Kudus dan kini mereka berdua menuai konsekuensinya. Sekiranya Ananias dan Safira berhasil dalam penimuan mereka, kredibilitas para rasul dan legitimasi ilahi atas gereja akan dirusak dari sejak awal. Itulah sebabnya Tuhan telah menghukum mereka. Meskipun penghakiman langsung seperti kepada Ananias dan Safira tidak terjadi hari ini, namun suatu hari akan datang saatnya ketika semua orang akan memberikan pertanggungjawaban yang tepat kepada Tuhan atas segala sesuatu yang telah mereka lakukan, baik atau buruk. Oke. Jadi kita harus berhati-hati dalam misalnya membuat nazar dan sebagainya, ya janji kepada Tuhan, ya kalau sampai kita melupakannya atau membohong kepada Tuhan. Baik. Nah sekarang kita masuk kepada poin yang terakhir yaitu mengatasi akan ketamakan. Dalam hal apa lagi yang seorang dapat memiliki ketamakan di samping harta benda? Mungkin istri atau suami orang, hamba orang lain, kedudukan. Orang bisa mengingini sesuatu yang bukan miliknya. Bagaimana dosa maafkan. Ini masih kering. Bagaimana dosa ketamakan dapat merusak keluarga dan masyarakat sekarang ini? Misalnya sibuk dalam mencari harta, tidak memperhatikan keluarga. Banyak anak dibesarkan dengan tidak mendapatkan perhatian orang tua yang sibuk mencari harta. Anak-anak melakukan banyak kenakalan dan kekerasan sampai sebab orang tua yang terlalu sibuk. Peristiwa yang terjadi
baru-baru ini yang sedang berita viral tentang siapa Mario, pemukulan. Excuse me. Yang terjadi, kita mengetahui bahwa ya, ini peristiwa yang terjadi adalah oleh sebab ya anak yang dimanja, kemudian kecenderungan orang yang dimanja, dan ini adalah obsesi hati hari Senin. Kalau sudah sempat lihat obsesi hati, kita akan membahas memanjakan anak, ya. Kemudian akibatnya anak merasa bahwa harta ataupun pemilikan itu artinya manusia itu dinilai dari pemilikan daripada apa yang dia miliki, dan akibatnya ya memamerkan apa semua, ya. Kemudian kalau sudah dimanja, ya, jadi ada sesuatu perkara yang tidak baik, gampang juga menggunakan pemukulan, di samping berbagai macam hal yang lain. Mungkin biasa mengadakan pemukulan, artinya biasa menonton adegan keras, ya, sehingga tidak lagi peka atas penderitaan orang lain dan sebagainya. Saya hanya berikan gambaran sedikit apa yang kita akan bahas dalam obsesi hati hari Senin. Baik, anak-anak melakukan banyak kenakalan dan kekerasan seorang tua yang terlalu sibuk, ya. Nah, mengatasi ketamakan, apakah kebalikan dari ketamakan? Jadi untuk mengatasi kan kebalikannya, apa yang kita harus buat? Ya, silakan. 1 Timotius 6 ayat 6 dan 7. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Oke. Jadi orang yang mati disebutkan orang yang meninggal di Turki, ya, emasnya, ya kedapatan suatu jumlah besar sekali. Namun dia tidak bisa bawa mati. Ya. Jadi kita dapatkan di sini, ya, perasaan diri cukup itu penting sekali, ya, memberikan keuntungan besar, ya. Jadi contentment, ya, merasa cukup, ya. Kemudian kalau Tuhan memberikan berkat, itu Tuhan punya rencana supaya kebutuhan kita terpenuhi, tetapi juga supaya kita membantu pekerjaan Tuhan, dan kita harus memikirkan pada orang miskin, ya. Itu penting sekali. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat, apakah janji Alkitab yang menjamin kita bahwa kita bisa bebas dari ketamakan? Silakan 1 Korintus 10 ayat 13 dan Filipi 4 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melalui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, jadi kita harus mengetahui pencobaan itu tidak lebih besar daripada kekuatan kita. Jadi Tuhan bisa, ya, memberikan kekuatan supaya kita bisa mengatasi ketamakan. Dan dengan sendirinya kita tahu bahwa, ya, segala perkara termasuk masalah ketamakan dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kita harus selalu ingat, ya, kalau orang minta sumbangan, jangan ngomel-ngomel, tetapi itu adalah bagaimana cara Tuhan, ya, supaya Anda jangan mementingkan diri. Makanya konsep, ya, saya selalu dikenal oleh orang yang selalu minta sumbangan, ya. Kenapa saya tidak segan minta sumbangan? Sebab minta sumbangan itu adalah menolong orang. Ya, saudara-saudara, kalau saya minta sumbangan, ya, kepada Peggy misalnya, tolong bantu ini, ya, itu menolong Peggy, ya, supaya jangan mementingkan diri, ya.
Jadi makanya seperti ini Ibu Corrie Sanger dari Belanda selalu menjual kue untuk Yapi. Jadi saya tanya lagi, kapan lagi bantu Yapi? Ya. Jadi semua kegiatan yang kita bisa buat untuk kepentingan sama manusia menolong kita untuk jangan mementingkan diri. Mengapa? Tidak mementingkan diri atau tabiat kasih itu adalah tabiat Tuhan, dan yang kita akan bawa ke surga hanya tabiat, ya. Kita tidak membawa harta bagaimanapun banyaknya, ya. Yang kita bawa adalah tabiat kita, ya. Jadi kembali, Anda mencari sumbangan adalah untuk menolong orang tersebut supaya ikut mengembangkan tabiat Yesus. Itu konsep yang harus diingat. Sebab kenapa? Waktu saya di Unai, tugas saya waktu itu adalah termasuk mencari dana untuk pembangunan di Unai. Kemudian saya ajak untuk dosen-dosen yang lain, ya, juga untuk menghubungi teman famili untuk bantu untuk mencari dana. Salah satu dosen, ya, katakan begini, wah, memangnya kita harus menjadi pengemis modern? Ya, ini ya satu dosen katakan begitu. Kita menjadi pengemis modern, saudara-saudara. Ya, itu konsep yang salah. Ya, kita mencari dana untuk menolong orang supaya orang jangan mementingkan diri. Saat yang sama kita dapatkan dana untuk proyek yang kita akan bantu. Baik, kita coba lihat mengatasi ketamakan. Tetapi keinginan atau ketertarikan Hamat untuk keindahan dan kesenangan terlarang ini dapat diatasi dengan berjaga dan berdoa. Ya, Matius 26 ayat 41. Jika Allah bukan yang pertama dalam hidup seseorang, kita tahu bahwa Matius 6 ayat 33, maka keinginan itu meskipun pada awalnya tidak bersalah dan sah, namun karena meraih kepuasan tanpa pengendalian diri, akan menggiring kepada dosa, ya, yaitu apa? Ketamakan. Ya. Jadi sekarang mengatasi ketamakan, kisah apa dalam Alkitab atau pengalaman pribadi yang telah memotivasi Anda untuk mempunyai kebebasan dari ketamakan? Ya, Anda bisa ambil kisah-kisah, ya, atau bahaya ketamakan. Kita ingat Gehazi. Apa yang terjadi dengan Gehazi? Ya, tamak, dia membohong dan sebagainya, akhirnya jadi penyakit kusta. Kalau sudah dapat kusta, apa untungnya lagi itu kekayaan yang banyak atau emas yang dia dapat dari Naaman, ya. Jadi kita harus mempunyai motivasi yang baik untuk memberikan kegiatan menolong, ya. Jadi Yusuf yang menolong saudara-saudaranya, ya, ataupun juga kisah-kisah kita lihat Nikodemus, ya, sesudah ini dia gunakan hartanya untuk pekerjaan Injil, ya. Itu satu hal yang sangat penting kita bisa lihat. Ada kisah dalam Alkitab atau mungkin pengalaman Anda sendiri, ya, bisa disampaikan. Baik. Kesimpulan bahwa nafsu suatu ketamakan menghasilkan dosa yang mengakibatkan kematian. Bahwa ketamakan adalah suatu pelanggaran terhadap hukum kasih yang tidak mementingkan diri. Di sini, di sisi lain, kehidupan saleh dengan rasa cukup adalah keuntungan besar. Bapak ketamakan tidak mengenal batas, bahkan ketika itu menyangkut apa yang sakral seperti sering ditunjukkan dalam kehidupan manusia dan malaikat di dalam Alkitab. Di surga, Lucifer ingin meninggikan diri sendiri, jadi itu adalah ketamakan. Sekarang di bumi, umat manusia terus mengingini apa yang menjadi milik Allah. Selama kejatuhan Yeriko, akan mengingini sebagian dari apa yang dikuduskan untuk perbendaharaan Tuhan. Yudas adalah seorang pencuri, biasa mencuri dari kotak uang. Di bawah manifestasi roh di dalam gereja, Ananias dan Safira berbohong karena mereka menginginkan sebagian dari apa yang telah dijanjikan. Bahkan orang-orang pilihan merampok Allah setelah dibebaskan dari pengasingan mereka. Ya, Maleakhi 3 ayat 8-10. Nah sekarang, Bapak, solusi terhadap keserakan dan nafsu adalah berjalan dalam roh, bukan dalam daging. Atau tidak memperlakukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, berjalan dalam kegiatan hawa nafsu,
atau nafsu birahi. Kemudian menyangkal diri. Orang-orang yang mengikuti Yesus harus menyangkal diri mereka sendiri dan memikul salib mereka dan meloloskan diri dari kerusakan yang ada dalam dunia melalui nafsu. Kemudian meniru teladan Yesus, Sang Pemberi atas segala sesuatu, termasuk hal-hal yang kita berikan kepadanya. Dan memang sudah sepatutnya kita berjalan dalam kasih sama seperti Yesus berjalan. Apa yang Yesus buat? Semuanya memberi. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Kemudian menghidupkan kasih, karena kasih kepada orang berdosalah yang membuat Yesus memberikan dirinya tanpa pamrih bagi kita sebagai suatu persembahan dan korban. Kemudian hidup dalam pimpinan anugerah Kristus Yesus. Karena kehidupan yang dipimpin oleh anugerah Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan oleh doa akan meneguhkan kebenaran Allah bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Baik, itu kesimpulan. Kemudian kutipan terakhir, Ibu Peggy tolong baca. Alfa dan Omega jilid 2 halaman 101. Akan satu-satunya yang menyembunyikan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dari antara jutaan orang Israel hanya satu orang saja yang di tengah-tengah suasana hikmat dari kemenangan dan penghukuman itu, yang telah berani melanggar perintah Allah. Sifat tamak akan telah dirangsang oleh penglihatan akan jubah-jubah yang indah, sekalipun pada saat itu telah membawa dia berhadapan dengan maut. Ia menyebutnya sehelai kain sincar yang indah-indah. Sebuah dosa telah menuntun kepada dosa yang lainnya, dan ia telah mengambil emas dan perak yang telah diserahkan kepada perbendaharaan Allah. Ia telah merampok dari Tuhan akan buah sulung dari negeri Kanaan. Oke. Jadi dimulai dengan keinginan, ya, ketamakan. Baik, saudara-saudara sekalian, ada dalam Kisah Rasul-Rasul halaman 62, tulisan Mrs. White. Bukan hanya kepada sidang yang mula-mula, tetapi juga kepada semua generasi yang akan datang. Teladan dari kebencian Allah akan ketamakan, penipuan, dan kepura-puraan diberikan sebagai tanda bahaya. Ketamakanlah yang mula-mula digemari Ananias dan Safira. Persembahan, sukarela, dan persepuluhan membentuk penghasilan dari pekerjaan Allah. Oke. Jadi ketamakan yang telah menyebabkan kejatuhan Adam dan Hawa, dan satu hal yang sangat penting, bukan hanya kepada sidang yang mula-mula, tapi kepada semua generasi yang akan datang. Ya, ini termasuk kepada Anda dan saya, supaya jangan dikuasai oleh ketamakan. Ya, jangan coba membohong. Ya, kalau orang minta sumbangan, oh maaf ya, untuk hidup kami saja susah. Ya, padahal Anda punya simpanan. Ya, jadi itu adalah satu langkah ya kepada pelanggaran kepada Tuhan. Baik. Nah, sekarang diskusi aplikasi. Renungkan pelajaran kita mengenai ketamakan dan bertanya dalam diri masing-masing. Apakah masih ada ketamakan di dalam keluarga kita, di antara keluarga kita? Kita coba pikirkan ya. Renungkan ya. Ya. Kemudian renungkan keadaan jemaat kita masing-masing. Apakah ada ketamakan di antara anggota jemaat atau tua-tua jemaat? Ya, anggota-anggota yang ya sering sekali ya susah sekali dapatkan bantuan dari orang yang kaya. Tetapi kita senang juga oleh sebab kita banyak dapatkan orang kaya yang suka untuk membantu. Ya. Jadi kita perlu mengikis ini, dan kita harus banyak berdoa dan juga berkhotbah mengenai masalah ini supaya jangan kita dikuasai oleh ketamakan. Pikirkan bagaimana kita dapat mengatasi ketamakan dalam keluarga dan jemaat kita masing-masing. Ya, bagaimana caranya? Perlunya proyek-proyek untuk kemanusiaan dan sebagainya. Jadi ya kegiatan seperti membantu panti asuhan itu adalah kegiatan yang sangat penting sekali. Terima kasih Peggy dengan Ferdinand yang baru saja transfer kemarin. Ya.
Jadi perubahan apa yang jemaat kita dapat buat dalam mengatasi ketamakan? Iya. Jadi itu yang kita harus pikirkan, ya. Kita mau anggota yang kalau ada proyek tidak usah lagi apa namanya dipromosikan. Oh kita perlu ini. Oke baik saya bantu ini ya. Ya. Jadi saya senang dalam YAPI itu Yayasan Advent Peduli Indonesia ya. Wah kita untuk proyek ini lebih bagus staff saja yang bantu. Oke saya kasih 10 juta, yang lain 10 juta. Jadi senang sekali ya kerja dengan ya tidak perlu harus dibujuk-bujuk. Ya. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Kemarin ada satu keluarga yang perlu bantuan, ya daerah di dekat Bekasi Sentul itu oleh pada masalah kebutuhan. Kemudian kami kirim, kemudian saya katakan kepada ketua YAPI, ya mungkin bisa juga dibantu. Oh, oke saya transfer juga. Jadi itu adalah satu hal yang perlu kita lihat suasana di mana proyek itu ya kita lakukan bersama-sama ya dan saling menolong dengan Tuhan. Baik, silahkan Baik. tiba kepada ruang tanya jawab ya. Oke. Baik, Pendeta Kuntaraf, terima kasih materinya yang luar biasa ya, sangat berguna bagi kita semua untuk diskusikan pelajaran sekolah sahabat besok di Indonesia ya. Oke. Nah, saatnya untuk ruang tanya jawab. Di kolom chat sudah banyak yang bertanya nih Pendeta, namun belum ada yang mau raise hand ya, bertanya langsung. Jadi bagi mereka yang mau bertanya langsung, silakan klik raise hand. Nah, namun sebelum saya membacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat, saya ingin mengundang kepada seluruh partisipan yang hadir saat ini untuk bisa mengikuti acara pada hari Minggu pagi. Narasumbernya adalah Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Apa Pendeta judulnya? Masalah Advent Reformasi atau disebutlah Advent Reformasi bagian ketiga ya. Tetapi kita mau coba bahas satu hal yang sangat penting, apakah reformasi diperlukan di gereja Advent? Sebab kelompok daripada reformasi itu katakan kita harus reformasi. Nah sekarang apakah kita perlu reformasi di gereja Advent? Mrs. White sebutkan tentang revival and reformation. Kemudian kira-kira reformasi dalam bidang apa? Apakah perlu organisasi yang baru? Kemudian kita lihat poin-poin yang penting daripada masalah Advent reformasi. Itu sangat penting dan saya undang semuanya untuk hadir. Jadi mungkin ini undangannya Ibu Peggy bisa dimasukkan di PGSSI punya WhatsApp grup ya. Nanti saya akan masukkan di grup WAG maupun Telegram dari PGSSI, dan bagi mereka yang tidak ada di grup boleh join di oral channel Zoom dari oral channel, dan bisa juga mengikuti melalui live Facebook oral channel ya. Jadi ketik aja oral channel di Facebook, nanti lihat ada live-nya, bisa ikuti di situ. Baik, terima kasih Pendeta. Oke, kita lanjutkan. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama dari Bapak John Parhusip. Ada satu kebiasaan bahwa setiap hari Sabat harus pakai baju baru. Apakah ini merupakan kategori tamak atau fashion show? Bahkan kalau tidak ada baju baru maksudnya ya pada hari Sabat, nggak mau ke gereja. Mohon pencerahannya Pak Pendeta. Ini pasti perempuan, kalau laki jarang lah yang seperti ini ya. Kalau laki-laki kalau sudah pakai jas ya, saya punya jas sudah beberapa tahun yang lalu ya. Nah, anyway, artinya ingin memamerkan itu bisa termasuk di dalam apa? Ketamakan ya. Tetapi disebut apakah itu mode show? Saya percaya bahwa kita harus perhatikan kepada mereka yang tidak bisa beli baju baru ya setiap Sabat, ataupun kadang-kadang tidak bisa beli baju baru sebulan sekali, kadang-kadang hanya setahun sekali ya. Jadi ini adalah satu perkara yang harus dikikis ya. Saya ingat ya, maafkan untuk kasih kesaksian ini ya, dulu
di Medan, ya, keluarga istri saya, ya, mereka punya pakaian Sabat, ya, dan pakaian itu, ya, yang dipakai setiap Sabat untuk sepanjang tahun. Hmm. Tahun berikutnya ada lagi pakaian Sabat, ya, tetapi itulah yang dipakai untuk sepanjang tahun, ya. Kenapa? Untuk punya rasa apa namanya, kita istilahnya tenggang rasa, ya, untuk supaya jangan merasa yang lain itu kok saya tidak punya pakaian baru seperti keluarga ini. Iya, kebetulan ya keluarga istri saya termasuk keluarga yang boleh dikatakan berada, ya, dulu, ya. Kemudian, ya, dia memberikan teladan dengan adanya pakaian Sabat yang tidak berubah sepanjang tahun. Mungkin ini bisa dipikirkan Pendeta Parhusip, ya. Kita supaya janganlah kita gunakan ke gereja itu, kita perlu pakaian bersih, rapih, ya, dan sebagainya saat kita datang berbakti kepada Tuhan, ya, ya, berbakti pada Tuhan. Banyak orang-orang yang sekarang ya sembrono dalam soal pakaian, ya, yang tidak akan dia buat kalau menghadap Presiden Jokowi. Dengarnya kan harus akan pakai pakaian rapi. Nah sekarang kita berbakti menghadap Tuhan, kita perlu pakaian yang rapi, ya, bersih, tetapi bukan berarti mahal, ya, berarti mahal. Dan kita hindarkan sifat untuk coba apa namanya menjadi kompetisi dan gereja itu menjadi mode show, oke. Hindarkan, ya. Terima kasih, ini pertanyaan. Baik, terima kasih Pendeta Kuntaraf. Semoga menjawab ya Pak Pendeta. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Evi Peo. Selamat sahabat Pendeta Kuntaraf dan Ibu Peggy dan semua partisipan. Selamat sahabat. Pertanyaan, apakah menyembunyikan sebagian makanan yang enak untuk dibawa pulang rumah, padahal makanan itu dibawa orang untuk makan bersama atau potluck? Ini termasuk kategori tamakah gitu? Ya, gimana tuh? Bungkus ini maksudnya bungkus-bungkus ya. Iya, jadi kalau bungkus itu ya adalah hal yang dibuat kalau makanan itu berkelebihan, ya. Jadi kalau misalnya makanan itu diberikan ya untuk potluck ataupun untuk makan bersama, ya, jangan sebelum dihidangkan sudah disisihkan dulu, ya, untuk nanti ini untuk keluarga, ya. Saya rasa itu termasuk dalam mementingkan diri atau langkah kepada ketamakan, ya, ya, tamak dalam soal uang, dalam soal makanan, ya. Jadi saya percaya kalau seandainya makanan sisa, ya, baru, ya, dibagikan, ya, apa istilahnya Manado itu baloloh, ya, Apa sih? bungkus. Kalau bungkus ya bebungkus. Kalau kayak ngambil-ngambil itu apa ya? Oke. Tidak salah untuk bungkus untuk suatu makanan yang lebih, ya, tetapi jangan sebelumnya sudah bungkus, ya. Itu makan, wah, makanan tante itu memang so enak sekali, ya. Jadi sebelum dihidangkan sudah dibungkus lebih dahulu, ya. Itu saya percaya itu bukanlah satu hal yang tepat, ya. Ya, terima kasih. Jadi, Karena saya suka lihat belum makan yang enak-enak dulu pada dibungkus, disimpan. Mau tegur nggak enak, saya kan tamu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih orang Pendeta. absen. Oke, terima kasih Pendeta jawabannya dan semoga ini menjawab ya pertanyaan dari selanjutnya Ibu Kadariati Lodo. Shalom Pendeta Kuntaraf dan Ibu Peggy, mohon penjelasan apakah tamak sama dengan rakus? iya, dekat-dekat situlah, ya. Tetapi rakus itu bisa berarti cukup luas juga, ya.
rakus kepada milik orang lain atau rakus makanan sendiri. Ya. Jadi kalau rakus dia makan banyak sekali, kenapa? Sebab dia rakus. Ya. Jadi akibatnya dia makin lama makin gemuk. Padahal makanan itu kalau berlebihan kan bisa dibagikan untuk orang miskin. Ya. Jadi dekat-dekat situlah. Sarwa ya. Selanjutnya dari Badia Baringbing. Pada waktu Yesus memilih ke-12 murid Yesus, Yesus sungguh maha tahu. Tapi kenapa Yesus memberikan kesempatan kepada Yudas kalau ujungnya harus mengkhianati bagi Yesus? Oke, Yesus memilih murid-murid yang lain, ya, sesuai dengan keinginannya, ya. Tetapi dia tidak memilih Yudas. Yudas datang sendiri sebab merasa bahwa inilah yang akan bisa memberikan masa depan yang baik untuk dia, ya, supaya dia bisa jadi menteri keuangan dari kerajaan yang Yesus akan pimpin sebagai raja, ya. Nah, Yesus tidak menolak sebab itu adalah tanda daripada kasih yang akan tetap berusaha untuk supaya orang itu bisa bertobat. Sebab murid-murid yang lain juga, termasuk Yohanes ataupun Yakub adalah anak guntur, mereka itu adalah orang-orang yang memikirkan juga kedudukan, bahkan menggunakan ibunya sendiri supaya duduk di sebelah kiri dalam kanan Yesus. Tetapi dengan memandang kepada Yesus dan pengorbanan Yesus, akhirnya mereka itu makin lama makin berubah. Dan Tuhan Yesus mencoba untuk merubah hati daripada Yudas pada saat dia membasuh kaki daripada Yudas. Supaya dengan membasuh kakinya, dia coba membasuh hatinya yang penuh dengan ketamakan dan dosa. Ya. Tetapi hampir saja Yudas terbujuk. Tetapi Yudas akhirnya berpikir, kalau Yesus, ya, yang diharapkan jadi raja, siap membasuh kakinya seperti hamba, kalau begitu percuma ikut Yesus. Yesus bukan raja. Maka justru kesempatan yang terakhir daripada Yesus untuk menobatkan dia digunakan sebagai titik tolak untuk meneruskan rencana daripada Yudas. Ya. Jadi sama seperti dokter yang baik, bagaimanapun sakitnya daripada penderita, dia akan tetap berusaha sampai orang yang menderita itu walaupun kelihatan tidak mungkin untuk sembuh, ia akan berusaha untuk menyembuhkan. Begitulah yang dibuat oleh Yesus. Mudah-mudahan menolong ini yang ditanyakan oleh ya. Terima kasih ya Badia. pertanyaannya. Oke, selanjutnya dari Linda Lasut. Selamat sahabat. Oke, senang bisa gabung lagi PGS. Puji Tuhan ya. Tanya, apakah bisnis pinjamkan uang lalu minta bunga 10% termasuk tamak? Termasuk kepada tergantung kepada pasarannya. Kalau untuk bisnis itu artinya ya berpartners, ya, berpartners, ya, apa bermitra bahasa Indonesia. Oke. Kalau mitra, ya, dan menguntungkan, kalau dia untungnya itu 50%, ya, dikasih 10% kan tidak terlalu banyak. Ya. Ada orang yang bermitra justru ayo gabung kita punya modal, kemudian hasilnya bagi dua. Ya. Jadi kalau itu untuk bisnis, ya, maka itu tidaklah masalah untuk meminta bunga. Tetapi menolong orang miskin ataupun saudara, ya, maka ya artinya yang membutuhkan, bukan untuk bisnis, ya. Maka kita jangan meminta bunga, ya, itu tulisan Alkitab, ya. Jangan meminta bunga, ya. Tetapi bahkan kalau bisa kita menolong, begitu saya tidak menuntut untuk uang kembali, ya.
Tetapi kalau untuk bisnis itu adalah mitra bekerja, ya. Maka untuk saya secara pribadi, ya, pasarannya berapa kalau untuk misalnya untuk menawarkan, ya. Kalau 10%, ya, ini 10% per bulan atau per tahun. Oke, ya. Jadi biasanya kan kalau bunga bank, ya, berapa sekarang bunga bank? Ya, bisa sekitar 6%, 7% kalau kita pinjam uang dari bank, ya. Ya. Tetapi oleh sebab bank menuntut kepada jaminan, ya, jadi mungkin akhirnya Anda bisa dari teman yang bisa mengizinkan dengan pengertian memberikan bunga untuk saya, itu kita anggap sebagai satu mitra kerja. Jadi bukan termasuk di dalam ketamakan. Tetapi kalau Anda merasa Bapak itu, Anda sendiri merasa itu terlalu tinggi, Anda bisa mengurangi itu dia punya apa namanya bunga dan katakan, ya, oleh sebab inflasi, ya, maka perlu itu bunga, ya, inflasi, ya. Tetapi, ya, biarlah bunganya sekian saja. Jadi, ya, tidak seperti apa namanya, tengkulak ataupun tukang, saya lupa kadang-kadang istilah bahasa Indonesia, tukang rentenir. Rentenir itu kemudian yang makan lintah darat, ya, itu berbahaya. Ya, hindarkanlah sifat itu. Nah, kalau itu ketamakan itu lintah darat itu adalah tamak. Oke. Baik. Terima kasih. Ini saya akan panggilkan dulu yang raise hand ya, supaya tidak. Ini Bapak Bernard Sagala sedang raise hand. Oke. Silakan Bernard. Ya, terima kasih, terima kasih pendeta untuk pemaparan pelajaran yang sangat luar biasa yang menjelaskan kepada kita. Namun saya tertarik untuk pelajaran mengenai Ananias dan Safira. Di dalam pelajaran hari Rabu dituliskan bahwa satu kesempatan besar yang dimiliki oleh dua orang ini, Ananias dan Safira, kemudian dikatakan mereka melihat manifestasi Roh Kudus dalam cara yang nyata. Dan dalam penuntun guru katakan, tetapi Ananias dan Safira tidak cukup terkesan dengan kecurahan Roh Kudus dan mereka menuai konsekuensinya. Yang mau saya tanyakan adalah, apakah Ananias dan Safira ini dikatakan mendukakan Roh Kudus karena mereka juga sudah mengalami kecurahan Roh Kudus bersama dengan jemaat mula-mula pada saat itu, atau karena mereka sudah melihat bagaimana pola hidup orang yang dicurahkan Roh Kudus, lalu mereka terkesan, lalu mereka terpanggil untuk mengikuti apa yang mereka hidupkan. Ya, dengan sendirinya pertobatan adalah hasil daripada bekerjanya Roh Kudus. Jadi mereka sudah ikut terjamah oleh Roh Kudus, ya. Dan oleh sebab terjamah oleh Roh Kudus, ya, mereka mau juga untuk memberi sama seperti dengan orang-orang yang lain juga memberi, ya. Jadi melihat, ya, pertobatan orang lain, mereka juga ikut bertobat dan mereka ikut memberikan, ingin untuk memberi. Namun dalam kegiatan ini ternyata bahwa sifat lama itu muncul kembali. Kan sama seperti kita juga, kadang-kadang kan kita mempunyai sifat yang lama, ya, yang seharusnya dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi mulai akhirnya menahan, ya, sesudah walaupun dia janji, ya, kemudian rupanya dia adalah sifat yang suka membohong, tetapi dia ya, dia mempunyai keinginan untuk membantu, tetapi mungkin keinginannya juga oleh sebab didorong oleh orang-orang lain supaya dia dikenal sebagai orang yang dermawan, ya, itu bisa terjadi, ya. Tetapi poin yang sangat salah adalah oleh sebab dia membohong. Kalau dia katakan ini 50%, yang 50% adalah saya perlukan untuk kebutuhan saya keluarga, ya, itu tidak masalah. Oke, mudah-mudahan menolong apa yang ditanyakan. Gimana, Pak Bernard? Puaskah jawabannya? Thank you, Bu Peggy, thank you, Pendeta. Puas ya, oke, puji Tuhan, terima kasih.
Baik, selanjutnya saya kembali kepada penanya yang ada di chat, Pak, dari Bu Wuyung ya. Ketamakan atau keinginan berawal dari Lucifer waktu di surga, sehingga manusia pertama jatuh dalam dosa juga karena keinginan. Apa yang harus kita lakukan agar hati kita tidak selalu untuk mengingini? Tidak sedikit umat Tuhan apabila melakukan pelayanan, apa itu dalam bentuk sumbangan untuk gereja atau pelayanan yang lain, mempunyai keinginan untuk dapat balasan seperti jabatan di gereja dan lain-lain. Bagaimana sikap kita apabila menghadapi orang seperti itu? Iya, yang pertama ya, apa yang kita harus buat untuk lakukan agar kita tidak terlalu untuk mengingini. Baik, apa yang kita salah itu kita sudah berikan itu beberapa penuntun yang diberikan termasuk juga di dalam kesimpulannya ya dan sebagainya ya. Tapi poin yang sangat penting adalah berjaga dan berdoa. Banyak berdoa ya, jadi kalau orang minta sumbangan juga kita harus berdoa apakah memang kita kita perlu untuk membantu. Kalau jelas dia sangat perlu sekali untuk bantuan ini ya, kalau tidak dia keluarga ini tidak akan makan ya, atau kita katakan oh tolonglah pergi kepada keluarga yang lainnya ya, saya sedang susah padahal dia ada ya. Kita harus banyak berdoa, berjaga dan berdoa ya, supaya kita mengalahkan akan ketamakan ya. Di samping ya buat sesuatu perkara yang positif ya, yaitu merasa puas dengan apa yang ada, kemudian ingat ya 3 poin penting kenapa Tuhan memberikan berkat. Supaya kebutuhan itu Tuhan berikan berkat supaya kita bisa hidup ya, untuk memenuhi kebutuhan kita, kemudian untuk membantu pekerjaan Tuhan dan menolong orang miskin ya. Jadi ini adalah satu perkara yang kita harus ingat. Oke. Kemudian apa yang akan nanti kalau sudah di-download bahannya ya kan semua sudah terperinci di situ. Kemudian mengingini akan kedudukan ya, tadi saya sempat sebutkan ya, ada orang yang ketamakannya dalam kedudukan, harus selalu dia yang jadi ketua ya, atau harus selalu dia menjadi bendahara ya, dan kadang-kadang ini bisa menimbulkan suatu masalah ya. Nah itulah sebabnya itulah sebabnya bagaimana supaya ini dapat bagaimana menghadapi ini ya, tunjukkanlah dengan teladan yang baik bahwa kita tidak selalu harus mempunyai suatu kedudukan ya. Banyak berdoa bersama-sama ya. Kemudian mungkin pelajaran ini akan mengubah dia, atau ya mungkin pendeta ya bisa berkhotbah ya untuk pendahuluan daripada sebelum adanya pemilihan ya. Kita harapkan bahwa masing-masing kita berikan kesempatan kepada tenaga-tenaga baru ya untuk memberikan pelayanan, jadi tidak selamanya harus menjadi kepala ya. Kebetulan kami memimpin YAPI ya, artinya sebagai pendiri Yayasan Advent Peduli Indonesia dan ketua pembina untuk berapa tahun kemudian ya, saya rasa sudah waktunya untuk beralih ya dan berikan kesempatan. Dan sekarang Ferdinand Iskandar sebagai ketua pembina Yayasan Advent Peduli Indonesia, walaupun saya membantu tetap dalam pencarian dana dan sebagainya dari Amerika ya. Jadi jabatan dapat diberikan ya, jangan terus-terusan harus duduk di dalam jabatan dengan jabatan tersebut. Harus siap untuk memberi kesempatan kepada orang lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu Koris. Tuhan kan maha tahu, dia tahu setiap sifat manusia dan dia tahu sifatnya dari Yudas bahwa dia tidak jujur sebagai bendahara. Tapi kenapa kok tidak memilih dari murid yang lain yang lebih baik dari Yudas? Iya, saya sudah berikan penjelasan tadi ya. Tuhan memilih 12 ya sebagai core group ya. Sebab core group ini adalah penting sekali ya
sebab sukar untuk langsung memberikan hubungan relationship kepada banyak orang. Kita selalu harus mulai dengan kelompok kecil. Makanya kita dirikan cell group, kelompok peduli, ya. Mulai dengan kelompok kecil, sebab kasih itu pun mudah dinyatakan di dalam kelompok kecil. Dan itulah yang 12 itu. Kemudian di samping itu perlu banyak lagi murid yang lain, makanya ada kelompok 70. Tetapi 70 murid Yesus, tetapi ada 12 yang disebut 12 murid, tetapi dari situ pun ada smaller group yang sangat dekat, yaitu Petrus, Yakobus dengan Yohanes, itu dia punya nucleus, Nah, jadi itu satu hal yang sangat penting. Nah, untuk Yudas, saya jelaskan tadi, bukan Yesus yang memilih, tetapi dia sendiri yang datang. Dan Yesus mempunyai sifat tidak akan menolak orang yang datang kepada dia. Dan dia terus berusaha untuk menolong Yudas, namun ia tetap mengeraskan hati. Saya lihat ada yang angkat tangan itu, sudah maksa Parpaung dari California. Sudah bangun pagi-pagi itu Ibu Peggy. Oke. Can I ask question? Ya, sebentar. Oke. Resen ya Pak Maksa Marpaung, silakan Pak Maksa. Sorry, nggak pakai wajah. Pastor, tadi dalam pelajaran sekolah sabar kita ada Ananias dan Sapira, Judas, Akan. The end of akhir daripada kehidupan mereka itu meninggal semua, mati ya. Pertanyaan saya ialah, kalau ada orang di gereja yang tadi sudah ditanyakan oleh salah satu wanita di grup ini, ambil makanan sebelum disajikan, berarti termasuk tamak, apakah kita bisa disiplin secara gereja? Saya rasa jangan langsung main disiplin, tetapi kita dengan bijaksana untuk berikan nasihat, jadi pandangan supaya atau di dalam suatu pertemuan, apakah itu dalam rapat ataupun juga di dalam khotbah, sebutkan kita perlu ingat bahwa kita hidup untuk melayani, sebab itu makanan diharapkan supaya kita sisihkan, artinya berikan semuanya, untuk hadirin untuk semua. Kalau ada yang lebih, baru kita babungkus. Babungkus ya. Kalau ada yang lebih, itu diingatkan saja. Saya rasa satu kali pun diingatkan, orang akan ingat, Dan kalau seandainya terus-terusan, baru bicara secara pribadi, Jadi secara pribadi kepada orang itu. Kami ada itu, Bahkan yang selalu buat itu di satu tempat lah, saya tidak mau sebutkan, adalah istri pendeta. Dia selalu sisihkan dulu untuk keluarga dan sebagainya sebelum dibagikan, Dan padahal akhirnya ternyata kurang makanan, jadi barulah diambil yang dia sudah sisihkan tadi itu, Itu kadang-kadang ada orang yang punya sifat yang demikian, tetap kita harus mengasihi, kita ingatkan, Jadi itu yang telah terjadi diingatkan, akhirnya istri pendeta pun berubah, Jadi artinya kita harus ingat bahwa pertumbuhan iman itu memerlukan waktu, memerlukan waktu. Itulah sebabnya kita perlu secara pelan-pelan, membimbing, jangan artinya didisiplin, Oke. Apa itu menjawab pertanyaan sudah Maksa? Ya, boleh nggak itu saya kutip apa yang Pak Pendeta bilang dalam mengajar sekolah sahabat? Oh iya, silakan.
Thank you, Ya, Pastor. sampai jumpa. Sahabat depan saya ada di Colton ya, di gerejanya Pak Maksa. Yeah. We're ready. Ya, sahabat depan. Oke. Baik, terima Ya. kasih. Thank you. Ya, baik. Sekalian Pak Dr. John Watupongo, silahkan. Ya, selamat sahabat Ibu Peggy. Selamat Dr. Watupongo. Selamat Ya. persiapan sahabat Pak Pendeta. Saya bertanya Ya. lagi nih, soalnya nggak puas-puas saya rasanya kalau nggak bertanya. Jadi mengenai ini Pak Pendeta, mengenai akan Safira sama apa namanya, sama siapa suaminya, Safira suaminya, ya. Jadi gini, Ananias kalau dan Safira. ya, jadi misalnya begini, kalau akan kan udah jelas, sudah ketahuan dia bahwa dia mengambil barang-barang Tuhan itu. Nah, jadi suatu ketamakan memang pantaslah dia dihukum mati. Tapi untuk Ananias dan Safira, ya, ini kan dia menjual suatu tanah yang dia jual tanah ini, kalau nggak salah tadi saya dengar dari Pak Pendeta, dia jual tanah itu dan sebagiannya dia ambil dan sebagiannya diserahkan ke ini. Apakah dia sudah berjanji untuk diserahkan ke semuanya kepada Tuhan atau bagaimana? Dan sangat drastis sekali, kok dia tiba-tiba mereka berdua tiba-tiba mati begitu aja, ya. Langsung dihukumnya langsung berat makanya. Terima kasih Iya. Pak Pendeta. Dia sudah berjanji, makanya dikonfirmasi, ya. Apakah ini semua, ya? Dikatakan iya betul ini semuanya. Jadi dia membohong, ya. Kemudian satu poin yang sangat penting adalah sesuatu yang sudah dijanjikan untuk Tuhan, ya, adalah milik Tuhan. Jadi dia sekarang mau mencuri milik Tuhan, walaupun dia sudah serahkan. Artinya walaupun semula adalah milik dia, tapi dia sudah berjanji untuk memberikannya kepada Tuhan, ya, dan dikonfirmasi bahwa ia katakan bahwa itu adalah semuanya, padahal setengahnya. Jadi artinya sama dengan mencuri milik Tuhan. Berkomitmen. Ya. Pak Pendeta, saya mau tanya itu di ayat mana itu, saya cari-cari kok nggak ada itu ya. Mungkin Pak Pendeta ya. Apa saya mesti cari sendiri aja atau bagaimana Pak Pendeta? Memang enggak disebutkan. Tetapi kalau seandainya dia sudah memberikan kata Alkitab bahwa dia mau memberikan untuk Tuhan, ya, sesuai dengan bisikan daripada Roh Kudus, kemudian dia mau berikan itu ada semuanya, makanya ia sudah waktu dikonfirmasi apakah ini semuanya? Iya. Iya semuanya. Jadi itu saja kan sudah salah. Dia membohong kepada Roh Kudus. Ya. Baik Pak Pendeta, cukup jelas buat saya. Terima kasih. Ya, oke. Ya, terima kasih Dr. John sudah bertanya. Terima kasih Bu Peggy. Sama-sama, Tuhan memberkati. Selamat sahabat. Oke, saya akan bacakan dari Budi Santoso. Bagaimana dengan pengusaha yang tidak pernah dengan hasil keuntungan yang didapatkannya? Maksudnya ini tidak pernah kasih atau apa ya Pak Budi? Apakah ini termasuk ke dalam tamak juga? Karena prinsip seorang pengusaha adalah jadilah kaya semakin kaya. Ya, kalau seorang pengusaha tidak pernah membantu, ya. Apakah ini termasuk dalam tamak? Iya, kalau seorang pengusaha tidak pernah membantu akan pekerjaan Tuhan itu adalah tamak, ya. Jelas. Oh, maksudnya dia tidak pernah puas dengan hasilnya. Dia tidak pernah puas dengan hasil keuntungan yang didapatkan. Jadi maunya semakin kaya gitu prinsipnya. Apakah ini tamak? Oke. Benar, ya, artinya dia masih mencari-cari akan keuntungan, ya. Terus itu adalah satu ketamakan, ya. Dan saya ingin berikan sesuatu perkara yang sangat penting, satu kalimat. Sesuatu yang tidak memberikan kebahagiaan, orang tidak akan pernah merasa puas. Ya. Ini penting, ya. Sesuatu yang tidak memberikan kebahagiaan, ya, orang tidak akan merasa puas. Ya. Uang itu tidak akan memberikan kebahagiaan.
Jadi oleh sebab uang tidak pernah memberikan kebahagiaan, maka sering orang cari-cari terus ya, tidak pernah merasa puas. Jadi makanya ada istilah itu Taman Getsemani ya, digunakan istilah get some money ya. Getsemani, get some money ya. Tambah lagi ya, itu merupakan sesuatu perkara yang menunjukkan ketamakan. Kenapa disebut ketamakan? Untuk menambah harta itu, kan dia menggunakan apa? Waktu. Waktu apa yang akan dipakai? Waktu dengan Tuhan, waktu dengan keluarga, waktu dalam pelayanan menjadi hilang oleh sebab apa? Ketamakan. Dan akibatnya keluarga menderita, anak-anak keleleran, pekerjaan Tuhan tidak dibantu, dan sebagainya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Johannes Wirawan. Mungkin saya tambahkan sedikit. Nah, sekarang untuk yang penting mencari dana itu apakah untuk kepentingan diri sendiri supaya dia makin lama makin kaya, ataukah dia mencari dana, artinya mencari uang lebih banyak itu adalah untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Saya bisa perkenalkan beberapa nama seperti Alfonso, salah satu orang yang terkaya di dunia Advent adalah Alfonso dari Brazil, atau dari Amerika misalnya Gorwin McNeilus, ya. Dia mencari uang selalu, ya. Dia pemimpin semen, pemilik daripada pabrik semen mixer, itu mesin pencampuran semen yang terbesar di dunia. Oke. Dia cari dana, ya artinya dia cari lebih banyak uang, ya, tetapi dia selalu menyisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Sekitar 2.000 atau mungkin 3.000 gereja dia bantu di Afrika. Ya, begitu banyak proyek yang dia bantu di Tiongkok ataupun dan sebagainya. Jadi mencari dana untuk pekerjaan Tuhan, ya, itu tidak disebut ketamakan. Dan saya ingat dia pernah sebutkan kepada kami waktu itu di Singapura, ya, dan dia katakan, ya, kalau saya punya proyek, saya berbicara kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau berkati ini, ya, maka ya kami akan berikan $1 juta untuk pekerjaan Tuhan, atau setengahnya adalah untuk Tuhan, setengah lagi untuk modal dan sebagainya. Dan berkembang dia punya usaha-usaha. Jadi kalau Anda pernah dengar tentang program-program One Day Church, ya, atau One Day School, ya, itu idenya datang dari Gorwin McNeilus, ya, dan dia membuat banyak sekali, artinya membangun gereja-gereja yang dapat selesai dibangun dalam 1 hari. Bagaimana gereja dibangun dalam 1 hari? Bahan-bahannya dia sudah siapkan, ya, ya. Dia punya tiang-tiang apa semuanya, kemudian tinggal datang, tinggal pasang saja, 1 hari selesai. Itulah Gorwin McNeilus. Baik, teruskan lagi. Yang berikut siapa? Ya, ini dari Johannes Wirawan. Apakah banyak pelayanan di mana-mana sampai tidak pernah atau tidak mau melayani jemaat di mana dia beranggotakan? Apakah itu juga bisa ketamakan? Mohon pencerahan. Baik. Kalau itu namanya pelayanan, ya di mana-mana adalah melayani, ya, dan kadang-kadang sekarang yang penting itu dia adalah apa? Ketua, apakah dia pendeta, ya, atau ketua, ya. Kalau ketua, ya, dia harus bertanggung jawab dengan jemaatnya. Kemudian kalau pendeta dia harus bertanggung jawab dengan jemaatnya, tetapi dia harus mungkin saja pendeta itu dia mempunyai suatu tugas untuk pelayanan di tempat-tempat yang lain, ya. Waktu saya kerja di General Conference, ya, saya juga ketua jemaat, ya. Tetapi walaupun ketua jemaat, oleh sebab tugas saya ada tugas keluar, maka sering saya harus, ya, pergi keluar melayani dan tidak bertugas, artinya tidak melayani di gereja di mana saya sebagai ketua, ya. Oleh sebab tugas demikian itu tidak bisa disebut sebagai suatu ketamakan. Tetapi
kalau seandainya dia adalah pendeta jemaat, kalau misalnya saya pendeta jemaat, maka saya harus tahu bahwa saya punya tugas adalah saya punya pendeta gereja saya, kemudian harus juga mengadakan menjadi berkat di tempat yang lain kalau dimohonkan. Nah sekarang, kalau dia adalah orang conference, anggotanya misalnya ini kebetulan Saudara Yohanes Birawan dari Jawa Timur, oke? Dia tugas di konven. Dia anggota misalnya Anjas Moro atau anggota di Tanjung Anom, oke? Tetapi oleh sebab dia orang conference, dia sering harus bertugas ke Bali, harus ke Pasuruan ataupun ke Lombok, ya. Maka itu adalah satu hal yang dapat dimengerti bahwa memang ya dia maka tugasnya adalah banyak keluar, jadi tidak disebut sebagai suatu ketamakan. Jadi konteks dia itu tergantung, ya, bagaimana, ya. Jadi kalau misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, oleh sebab memang dia mempunyai tugas di tempat-tempat yang lain, kadang-kadang harus ke Madiun, ya, kadang-kadang harus pergi ke Malang, maka tidak, walaupun keanggotaannya di Anjas Moro, maka tidak bisa dia disebut sebagai ketamakan. Ya. Baik, terima kasih pendeta sudah menjawab. Oke. Seluruh partisipan, waktu kita sisa 3 menit, sebetulnya sudah harus berakhir, tapi saya akan bacakan satu pertanyaan ya. Namun ada satu pertanyaan dari, ini namanya nggak ada, cuman GG, ini di luar konteks dari pembahasan kita ya, jadi mohon maaf. Mungkin sahabat depan kalau ada waktu bisa. Dari Wibert Situmeng, apakah benih ketamakan itu adalah ada di semua orang? Oh iya. Oleh sebab setiap manusia punya kecenderungan untuk berdosa. Jadi setiap orang mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri, setiap orang mempunyai kecenderungan untuk tamak, tetapi sementara kita bertumbuh dalam Yesus, ya, mengenalkan Yesus, mempunyai suatu pertobatan, ya, maka ini adalah yang harus kita perkembang supaya kita dapat mengikis akan ketamakan tersebut dan bertumbuh menjadi tabiat Yesus yang mengasihi akan sesama manusia. Oke, amin. Saya ngomong ternyata masih di mute. Baik, terima kasih Pendeta Kuntara sudah memberikan pelajaran yang begitu baik untuk kita diskusikan di Jumat kita masing-masing ya, besok pagi, dan juga sudah menjawab berbagai pertanyaan yang datang. Dan kita akan tutup pertemuan ini, dan saya mohon maaf kepada mereka yang bertanya dan belum sempat terjawab pertanyaannya, mungkin pada saat depan boleh kita bertemu ya kembali untuk kembali berikan pertanyaan Anda. Dan nanti saya akan siapkan rekaman pelajaran ini dan juga PDF-nya akan saya share di grup PGSSI. Oke, baik, kita akan tutup pertemuan ini dengan doa. Mohon kesediaan dari Ibu Evi Peo ya, boleh doa tutup. Tolong unmute dulu, Bu. Tolong di-unmute dulu. Bisa dibuka dulu mikrofonnya. Nggak bisa ya? Oke. Oh ya, Nah, sudah? Ya, Oke. sudah. Mari kita berdoa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, Bapa, di hari Sabat yang suci ini, memuji, membesarkan nama-Mu. Mengaku dosa kami sepanjang 6 hari yang sudah berlalu, agar doa kami layak di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti akan pelajaran soal Sabat yang dibahas oleh Pendeta Kuntara, dan biarlah Roh Kudus dapat menjelaskan apa yang kurang jelas di dalam pelajaran ini.
Biarlah Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus agar kami tidak menjadi tamak. Biarlah kami menjadi orang yang pelaku firman, bukan hanya orang yang mendengarkan saja. Berkati Pendeta Kuntara dalam kesehatannya, Ibu Peggy juga, dan semua staf yang berperan di dalam PGSS ini Tuhan, karena kami merasa terberkati mengikuti akan ibadah ini. Berkati semua partisipan, bila ada yang kurang sehat, diberikan kesembuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami malam ini dalam tangan kuasa-Mu, agar besok pagi kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami bisa pergi beribadah di Ka'bah Tuhan yang suci. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Ibu. Oke. Dan terima kasih kepada semua yang hadir. Sampai jumpa Terima pada kasih minggu Pak depan. Pendeta. Terima kasih Terima kasih. semuanya. Terima kasih, Sir. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa hari Minggu pagi hadir.